Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan aku Elta Kusuma. Hai, gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan selalu, diberi kemudahan. Apapun hajat teman-teman, impian teman-teman, semoga cepat dikabulkan sama Allah. Amin, Allahumma amin. Di video kali ini teman-teman, aku ingin menceritakan keajaiban sholawat yang dirasakan Mbak Desi dari Jambi, yaitu rezeki datang bertubi-tubi dan sembuh dari sakit menahun. Oke, disimak ceritanya teman-teman karena ini ceritanya panjang. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga teman-teman semakin mencintai sholawat dengan adanya cerita ini. Langsung aja aku ceritain. Nama saya Desi dari Jambi. Beberapa waktu lalu, saya pernah memberikan testimoni sholawat. Saat itu, keadaan saya benar-benar lemah karena sakit selama 9 tahun. Tubuh saya mengeras seperti manusia kayu. Bahkan, dokter memvonis saya tidak bisa sembuh. Tentu saya sedih sekali saat itu. Apalagi sebelumnya banyak sekali kepedihan yang saya rasakan. Seperti saat saya ditinggal selama-lamanya oleh bapak saya setelah 2 bulan beliau ikut masuk Islam seperti saya. Baru saja bapak proses belajar sholat, tapi Allah sudah memanggilnya lebih dahulu. Semoga Allah berikan surga untuk bapak saya, amin. Setelah kepergian bapak, saya diangkat anak oleh temannya bapak, karena ibu saya harus bekerja ke Jakarta. Baru 1 tahun saya ikut orang tua asuh. Saya sudah harus menikah di usia 16 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Tapi entah kenapa saya merasa hidup ini semakin sulit aja. Mungkin ini adalah cobaan menjadi seorang mu'alaf. Apalagi saya belum terlalu mengenal agama saya. Duka lain hamil anak ketiga, tapi Allah kembali mengambilnya dalam 2 hari saja. Sudah 2 orang yang saya cintai meninggalkan saya selamanya. Saat itu saya hampir gila karena memikirkan semuanya. Setelah kepergian anak ketiga, semakin hari usaha saya semakin sulit. Saya jadi sakit-sakitan, dari sakit yang wajar hingga tidak wajar. Lama-kelamaan saya mengalami penyakit yang serius. Mungkin ini juga teguran dari Allah, karena sebelumnya saya selalu mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal kita hidup harusnya terus mengingat Allah agar hidup kita bahagia. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayahnya pada saya dan suami. Kami mulai memperbaiki diri. Terlebih saat usaha kami bangkrut, dan kami tidak punya apa-apa kecuali penyakit yang saya derita itu. Awalnya saya tidak suka dengan suami saya yang sering ikut bepergian dengan salah satu jemaahnya. Tapi lama-kelamaan saya justru terenyuh. Apalagi saya sering bermimpi aneh saat itu. Saya akhirnya bertobat dan membuang semua jimat yang pernah saya dapatkan dari orang pintar saat mengobati penyakit saya. Sulit memang, tapi saya ingin benar-benar hijrah. Saya berpikir mungkin selama ini Allah menegur saya dengan cara memberikan penyakit ini. Maka itu saya ingin benar-benar bertobat. Dari sana saya memperbaiki sholat, saya perbanyak istighfar dan bersedekah. Saya juga rajin ikut pengajian dan dengar ceramah. Penyakit saya semakin hari semakin parah. Saya jadi tahu bahwa saya adalah salah satu orang yang Allah pilih untuk diuji. Tapi kalau saya sabar, Allah akan siapkan sesuatu yang indah di akhirat nanti. Hari demi hari saya mulai merasa nyaman dan bisa tersenyum lagi. Setiap hari saya menonton YouTube dan bisa mendengarkan ceramah-ceramah tentang sholawat. Bisa dibilang ini adalah sebuah petunjuk. Saya terus mencari tahu tentang keajaiban sholawat. Kemudian saya lihat channel tentang keajaiban sholawat. Akhirnya saya coba mengamalkannya. Membaca sholawat Ibrahim 10 kali, sholawat Nabi sehabis sholat. Kemudian saya tambah menjadi 100 kali.
Sejak itulah pintu-pintu kebaikan mulai terbuka lagi. Meski saya dan suami benar-benar mulai dari nol lagi, tapi setiap hari selalu aja ada rezeki. Saya pun semakin rajin mengejar akhirat. Dari berusaha sholat meski sambil duduk, membaca Al-Quran, bersedekah meski dalam kondisi kekurangan. 2 bulan kemudian setelah saya bersolawat, Allah tunjukkan kuasanya. Alhamdulillah seseorang memberikan sebuah sepeda motor kepada saya. Ada beberapa orang juga yang dulunya berhutang pada saya, tiba-tiba datang dan membayarkannya. Pokoknya Allah selalu mempermudah segala urusan saya dan keluarga. Pernah suatu hari suami saya pergi berdakwah selama 40 hari. Sementara saya ditinggalkan uang 200.000 saja. Kalau dipikir dapat apa uang segitu untuk 40 hari? Tapi itulah janji Allah. Ada saja rezeki untuk saya dan keluarga di rumah. Selama suami saya pergi, saya beribadah seadanya karena keadaan saya sudah parah. Sampai pada saat suami saya pulang, dia tidak membawa uang. Maklumlah dia berdakwah yang tidak melulu uang yang dibawa pulang. Tapi saya tidak masalah. Itulah pengorbanan. Alhamdulillah setelah beberapa hari kemudian, datanglah oleh-oleh dari Allah, yakni adik saya mengirimkan uang untuk saya. Belum lama lagi, suami sudah ingin pergi berdakwah lagi. Kali ini selama 4 bulan. Padahal kami tidak ada uang saat itu. Tapi karena ketulusan hati, alhamdulillah Allah mudahkan. Suami membawa uang 1 juta dari urunan teman-teman jemaahnya. Uang itu untuk keperluan selama 4 bulan. Saya hanya memegang uang 350.000 untuk 4 bulan. Tapi disitulah banyak kejadian aneh. 1 minggu setelah kepergian suami, uang saya tinggal 5.000. Kemudian saya berdoa, "Ya Allah, suami saya pergi untuk menolong agamamu, dan saya mohon cukupkanlah kami selama kepergian suami hamba." Di saat itu saya tidak pernah menceritakan kesulitan saya pada siapapun. Setiap ada kesulitan, saya selalu mengadukan pada Allah, karena saya yakin akan janjinya. Alhamdulillah selalu ada rezeki tak terduga. Bahkan rezeki dari teman yang sudah lama sekali tidak bertemu, rezeki-rezeki itu terus mengalir sampai suami saya pulang. 1 pekan sebelum kepulangan suami, sekitar jam 9 pagi, saat saya baru saja hendak berbaring, saya dikagetkan suara orang memberi salam. Ternyata datang seorang laki-laki berjubah yang wajahnya tak terlihat. Anehnya mata saya seolah-olah sulit melihat ke arahnya. Orang itu hanya berpesan pada saya agar terus mengamalkan sholawat. Selang beberapa menit dia tak bicara apa-apa. Saya jadi kaget kemudian. Saya jadi agak takut. Kemudian dia pergi setelah mengucapkan salam. Setelah orang itu pergi, barulah saya sadar. Tubuh saya gemetar mengingatnya. Sampai sekarang saya masih bingung siapa orang itu sebenarnya. Setelah suami pulang, saya pun bercerita. 1 pekan setelah kepulangan suami, saya masuk rumah sakit karena muntaber. Saya sangat tersiksa karena kondisi saya harus diinfus. Sementara urat nadi saya sudah mengecil, sehingga sulit untuk menemukan dan menusukkan jarum infus. Saya sudah pasrah bagaimana nantinya. Qadarullah, Allah gerakan hati seorang dokter yang datang membawakan alat USG. Padahal beliau bilang sebelumnya tidak pernah pakai alat mahal itu, yang berguna untuk mempermudah penemuan urat nadi. Alhamdulillah saya bisa diinfus. Saat itu saya pun dipindahkan ke ruang rawat biasa. Lagi-lagi ujian datang. Saya tidak punya asuransi, baik dari pemerintah maupun swasta. Saya bingung bagaimana nanti harus membayar pengobatan di rumah sakit.
Tapi lagi-lagi Allah berikan saja kemudahan. Ada seseorang yang membantu saya mengurus BPJS. Alhasil sampai saya keluar dari rumah sakit, saya tidak bayar sedikit pun. Alhamdulillah. Selama di rumah sakit, saya tetap tak henti mengamalkan sholawat. Entah mengapa, rasanya saya tenang-tenang aja padahal kondisi saya sudah drop. Bahkan sudah banyak alat medis terpasang di tubuh saya. Malam pertama di rumah sakit, muntaber saya langsung sembuh. Tidur saya nyenyak seperti beban badan dipijat-pijat. Hati pun terasa bahagia. Rasanya saya seperti bukan orang yang sakit. Itulah keberkahan Allah karena saya rajin bersolawat. 1 pekan di rumah sakit, saya tidak merasa seperti orang sakit. Padahal dokter memvonis saya sakit ginjal. Saya tidak sedih saat itu karena saya yakin Allah sudah memberi berkah pada saya. Allah sedang menguji saya. Sepekan kemudian saya iseng membuka YouTube. Saya menemukan channel terapis jalanan. Saya pun mencoba mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp-nya. Alhamdulillah dibalas. Saya ceritakan tentang penyakit saya dan saya kirimkan foto sewaktu saya sehat dan sakit. Mungkin karena mereka terenyuh, mereka mau membantu saya lewat terapi panggilan video sekitar 40 menitan. Karena kalau untuk datang yang ke Bekasi, saya tidak punya biaya. Beberapa hari kemudian mereka menanyakan kabar saya. Alhamdulillah saat itu saya sudah banyak perubahan. Saya sudah bisa berjalan, Masya Allah. Tak lama kemudian mereka kembali menghubungi saya. Dan ternyata mereka minta nomor rekening serta alamat saya. Mereka bilang ingin mengirimkan kenang-kenangan untuk saya. Alhamdulillah, malamnya mereka memberikan saya uang 1 juta. Ya Allah, rasanya saya ingin menangis. Belum lagi, esoknya rezeki Allah datang dari teman-teman lama saya. 2 hari kemudian, adik saya juga memberi rezeki berupa paket internet. Lalu sebelum asar, ada orang baik memberikan saya uang 1 juta. Saya tak kuasa menahan tangis di depan orang itu. Intinya hari itu, saya banyak sekali mendapatkan rezeki. Saya benar-benar bersyukur sekali dengan keberkahan bertubi-tubi yang Allah berikan. Alhamdulillah. Demikian kisah yang saya alami tentang keberkahan sholawat. Semoga teman-teman sekalian bisa merasakan kebahagiaan, keberkahan seperti saya. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Itu tadi teman-teman cerita dari Mbak Desi. Mbak Desi itu sebelumnya mu'alaf dan beliau itu sakit ya selama 9 tahun. Aku akan jelasin singkatnya aja. Beliau itu diberi ujian bertubi-tubi tentang penyakitnya yang seperti manusia kayu. Tapi dengan ujian yang bertubi-tubi itu, Allah memberikan sebuah keberkahan yang namanya rezeki datang bertubi-tubi. Rezeki yang tak henti-hentinya. Intinya Allah selalu memberikan kemudahan. Masya Allah banget ya teman-teman. Dari cerita ini bisa dipetik bahwa setiap ujian itu selalu ada kemudahan teman-teman. Semoga teman-teman menyukai channel YouTube ini dan menyukai cerita kisah yang aku jelasin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.